Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, konon, di suatu negeri yang disinari matahari dan disiram hujan kebijaksanaan, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Namanya harum. Namun, bukan karena wangi minyak kasturi yang ia kenakan, melainkan karena kata-kata dan tingkah lakunya yang kerap membuat orang menggaruk-garuk kepala. Banyak yang mencibir, banyak yang tertawa. "Lihat, si Abu Nawas itu," kata mereka sambil menunjuk dengan jari telunjuk. Bicaranya aneh, tingkahnya ajaib, pasti otaknya kosong seperti tempayan tanpa air. Padahal, tahukah mereka? Di balik setiap kata yang tampak ganjil itu, tersembunyi mutiara kebijaksanaan yang justru jarang ditemukan pada mereka yang merasa dirinya paling cerdas di alam semesta. Abu Nawas ibarat lautan, tampak tenang di permukaan, namun menyimpan harta karun di dasarnya yang dalam. Sore itu, setelah mengajar murid-muridnya yang datang dari berbagai penjuru negeri, Abu Nawas tidak langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk. Oh, tidak, kakinya justru melangkah keluar, meninggalkan rumah, menuju kebun luas miliknya yang membentang seperti permadani hijau yang digelar Sang Pencipta. Kebun itu istimewa. Di sana tumbuh aneka pohon buah, ada kurma yang menjulang, ada delima yang merunduk, ada manggis yang tersenyum ungu. Namun sore itu, langkah Abu Nawas terhenti di bawah sebuah pohon arbei yang kokoh dan tinggi menjulang. Ia duduk bersila, melepas sorbannya yang kusut karena seharian melilit kepala. Angin sore berhembus lembut, mengusap wajahnya yang lelah. Mata Abu Nawas berkelana, menyapu setiap sudut kebunnya. Kemudian pandangannya jatuh pada tanaman labu yang tumbuh merambat di tanah. Batangnya tipis dan rapuh, namun buahnya, astaga, buahnya membesar seperti perut pedagang kaya sehabis berpesta. Sungguh ajaib, gumam Abu Nawas sambil mengusap janggutnya yang mulai memutih. Tanaman labu ini, batangnya saja rapuh, sekali terinjak bisa patah. Namun lihat buahnya, besar menggulung seperti bola yang dimainkan anak-anak. Sementara pohon arbei yang kusandarkan punggungku ini, batangnya sebesar lengan kerbau, tingginya hampir menyentuh langit, kokoh tak tergoyahkan angin, tapi buahnya kecil-kecil seperti kelereng. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Dalam hatinya mulai berbisik pertanyaan yang mungkin tak pernah terlintas di benak orang awam. Apakah Sang Pencipta keliru? Apakah dia salah merancang? Mestinya pohon besar berbuah besar, pohon kecil berbuah kecil. Bukankah itu lebih masuk akal? Beberapa saat ia larut dalam perenungan. Matanya memandang langit yang mulai kemerahan, lalu kembali ke tanaman labu, lalu ke pohon arbei. Hening, hanya terdengar gemerisik daun yang beradu satu sama lain, seolah berbisik rahasia alam. Sesuatu jatuh tepat di ubun-ubun kepala Abu Nawas yang botak tanpa sorban. Ia tersentak kaget, tangannya langsung meraba kepala. Aduh, siapa yang melempar batu? Namun ketika ia menunduk, yang ia temukan bukanlah batu, melainkan sebutir buah arbei mungil yang sudah matang, berwarna merah kehitaman, berkilau seperti permata kecil. Abu Nawas memungut buah itu, digenggamnya dengan lembut, dipandanginya dengan seksama, dan tiba-tiba senyum lebar mengembang di bibirnya. "Aha!" serunya pelan, seperti orang yang baru saja menemukan jawaban teka-teki yang telah lama menyiksanya. "Aku mengerti sekarang. Aku mengerti." Ia menatap buah arbei di tangannya, lalu mengangkat kepalanya menatap ranting-ranting pohon di atasnya yang penuh dengan buah-buah kecil serupa. "Andaikan," katanya sambil tersenyum penuh syukur, "andaikan saja pohon arbei ini berbuah sebesar labu, atau bahkan hanya sebesar kelapa, lalu buah itu jatuh
menimpa kepalaku seperti tadi. Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala. Wallahi, kepalaku ini sudah remuk seperti telur yang diinjak kuda. Tidak akan ada lagi Abu Nawas di dunia ini. Hanya ada kepala pecah dan otak berceceran. Ia memandang lagi ke arah tanaman labu yang merambat rendah di tanah. Buahnya yang besar itu aman, terbaring di atas bumi, tidak menggantung di atas kepala siapapun, tidak mengancam, tidak membahayakan. Maha suci Engkau, ya Allah, bisik Abu Nawas dengan penuh khidmat. Engkau tidak pernah keliru, tidak sesekalipun. Segala yang Engkau ciptakan memiliki hikmah yang sempurna. Pohon besar dengan buah kecil yang aman jatuh, tanaman kecil dengan buah besar yang aman merambat. Semua telah ditimbang dengan keadilan-Mu yang sempurna. Abu Nawas bangkit berdiri, menepuk-nepuk celananya yang berdebu, lalu mengenakan kembali sorbannya. Ia berjalan pulang dengan hati yang lapang dan senyum yang tak kunjung pudar. Dalam langkahnya terkandung kedamaian orang yang telah memahami satu rahasia kecil dari ribuan rahasia besar ciptaan Sang Maha Bijaksana. Dan sejak sore itu, setiap kali ada orang yang menganggapnya bodoh, Abu Nawas hanya tersenyum. Sebab ia tahu, kadang kebijaksanaan terbesar justru datang dari hal-hal yang paling sederhana, bahkan dari sebutir buah arbei yang jatuh di kepala. Kisah selanjutnya adalah suatu kebenaran abadi bahwa tidak semua orang dikaruniai kesabaran. Ada yang hatinya luas seperti samudra, namun ada pula yang hatinya sempit seperti lubang jarum, mudah tersulut, cepat marah, dan keras kepala bagaikan batu karang. Abu Nawas dengan segala kearifannya paham betul bagaimana menghadapi manusia-manusia macam ini. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu menggebrak meja, apalagi menghunus pedang. Cukup dengan lidah yang cerdik dan pikiran yang cermat, ia mampu menolak tanpa menyakiti. Meski caranya kerap membuat lawan bicaranya terdiam bisu, kehabisan kata-kata untuk membalas. Kisah ini adalah salah satu bukti bahwa kecerdasan, jika diasah dengan baik, jauh lebih tajam daripada amarah. Dan inilah ceritanya. Di lingkungan tempat Abu Nawas tinggal, ada seorang tetangga yang terkenal karena sifatnya yang, bagaimana ya, mengatakannya dengan sopan. Katakanlah begini, ia adalah orang yang tidak sabaran dan kasar dalam bertindak. Tangannya berat, suaranya keras, dan hatinya keras pula. Dahulu, tetangga ini memiliki seekor keledai. Hewan malang itu seharusnya hidup dengan tenang, membawa beban dengan setia. Namun sayang, karena sering diperlakukan dengan kasar, dicambuk tanpa sebab, dibebani tanpa belas kasih, akhirnya keledai itu meregang nyawa. Mati sia-sia di tangan pemilik yang tak tahu berterima kasih. Namun, kehilangan keledai bukan berarti menghilangkan kebutuhan akan keledai. Maka, suatu hari, dengan wajah tanpa dosa, tetangga itu mengetuk pintu Abu Nawas. Abu Nawas, panggilnya dengan nada yang sedikit memaksa. Bolehkah aku meminjam keledaimu? Aku butuh untuk membawa barang ke pasar. Abu Nawas berdiri di ambang pintu, menatap tetangganya dengan senyum tipis. Dalam hati, ia sudah tahu apa yang akan terjadi jika ia meminjamkan keledainya. Hewan itu akan dipukuli, dicambuk, dan mungkin bernasib sama seperti keledai sebelumnya. Maka, dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Wah, maaf sekali Tuan. Kebetulan keledaiku sedang dipinjam oleh orang lain, belum dikembalikan sampai sekarang." Tetangga itu mengangguk kecewa, lalu berbalik pergi. Namun belum sampai 10 langkah dari rumah Abu Nawas, telinganya menangkap suara yang sangat familiar. Suara keledai, jelas terdengar dari halaman belakang rumah Abu Nawas. Wajah tetangga itu langsung memerah. Ia berbalik dan melangkah cepat kembali ke Abu Nawas dengan raut kesal. "Abu Nawas," bentaknya, "kau bilang keledaimu dipinjam orang lain. Lalu suara apa itu barusan?" Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi tenang, seolah baru saja ditanya soal cuaca.
"Oh itu," katanya enteng. "Itu memang suara keledai. Tapi pertanyaanku kepadamu adalah, kamu ini lebih percaya suara keledai atau perkataanku?" Tetangga itu terdiam, mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Wajahnya merah padam, hatinya dongkol, namun ia tidak bisa membalas. Dengan perasaan kesal yang menggumpal di dada, ia pun pulang sambil menggerutu. Beberapa hari berlalu, namun manusia yang keras kepala memang sulit belajar dari pengalaman. Tetangga itu datang lagi dengan wajah yang kali ini sedikit lebih ramah, pura-pura ramah, lebih tepatnya. "Wahai Abu Nawas yang terhormat," katanya dengan nada merayu, "tolonglah pinjamkan keledaimu. Aku dengar keledaimu itu pintar dan kuat. Hanya sebentar saja." Sungguh, Abu Nawas tersenyum. Kali ini ia tidak langsung menjawab. Ia justru berkata, "Tunggu sebentar Tuan, biarkan aku bertanya dulu kepada keledaiku." Tetangga itu mengerjap bingung, namun Abu Nawas sudah berjalan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan ekspresi serius. "Maaf Tuan," kata Abu Nawas dengan nada menyesal. "Aku sudah menyampaikan keinginanmu kepada keledaiku, tapi sayangnya ia menolak." Tetangga itu hampir tersedak ludahnya sendiri. "Apa?" serunya tidak percaya. "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti manusia?" Abu Nawas mengangkat bahu dengan santai. "Ya, itulah kenyataannya Tuan," jawabnya dengan wajah datar. "Di zaman sekarang ini, banyak sekali keledai yang bisa berbicara, bermusyawarah, bahkan mengemukakan pendapat. Mereka bahkan sering berkumpul dan berdebat tentang berbagai hal." Tetangga itu menatap Abu Nawas dengan mata melotot. "Bilang saja kalau kamu tidak mau meminjamkannya," bentaknya ketus, lalu berbalik pergi dengan langkah menghentak-hentak. Namun, kisah belum berakhir. Karena orang yang keras kepala memang tidak mudah menyerah. Beberapa hari kemudian, tetangga itu muncul lagi. Kali ini, bukan untuk meminjam keledai, melainkan sesuatu yang lebih sederhana. "Abu Nawas," katanya dengan nada datar, "bolehkah aku meminjam tali jemuranmu hanya sebentar?" Abu Nawas menghela napas panjang, seolah sangat menyesal. "Waduh, maaf sekali Tuan," katanya dengan mimik prihatin. "Tali jemuranku sedang kupakai untuk menjemur bubuk gandum." Kali ini, tetangga itu benar-benar tidak bisa menahan keheranannya. "Menjemur bubuk gandum di atas tali?" Serunya nyaris tertawa saking absurdnya. "Bagaimana mungkin? Kamu ini mengada-ada Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum lembut, seperti guru yang sedang mengajari murid yang lambat berpikir. "Oh, itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan," jawabnya tenang. "Selama Anda tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, berbagai cara akan selalu ditemukan, termasuk menjemur bubuk gandum di atas tali." Tetangga itu terdiam, wajahnya merah, gerahamnya gemertak. "Dasar pelit," gerutunya penuh kesal. "Selalu saja bikin alasan." Dengan wajah cemberut dan hati yang penuh kekesalan, ia pun meninggalkan Abu Nawas untuk yang ketiga kalinya. Dan Abu Nawas, ia kembali masuk ke rumahnya dengan senyum tenang. Ia tidak perlu marah, tidak perlu berkelahi. Cukup dengan kata-kata yang tepat, ia berhasil melindungi keledainya dari tangan yang kasar dan melindungi tali jemurannya dari orang yang tak tahu berterima kasih. Karena itulah Abu Nawas, ia tidak melawan dengan kepalan tangan, tapi dengan kepalan pikiran. Dan itulah yang membuatnya lebih kuat dari siapapun. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga kita belajar bahwa kecerdasan dan kelembutan hati bisa menjadi perisai terbaik menghadapi kekerasan dan kesombongan. Kisah selanjutnya. Alkisah. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang saudagar yang hartanya berlimpah ruah, bagaikan pasir di tepi laut, tak terhitung jumlahnya. Rumahnya megah, lumbungnya penuh, dan setiap keinginannya bisa dipenuhi hanya dengan jentikan jari. Namun anehnya, justru di tengah kemewahan itulah ia merasa hampa. Emas tidak lagi berkilau di matanya. Sutra
tidak lagi terasa lembut di kulitnya. Makanan lezat terasa hambar di lidahnya. Meskipun setiap hari dikelilingi oleh puluhan orang, pelayan, pedagang, tamu, hatinya tetap sepi bagaikan gurun yang tandus. Apa gunanya semua ini? Gumamnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamarnya yang dihiasi ukiran emas. Jika hatiku tetap kosong, ia sudah mencoba berbagai cara, membeli barang-barang mewah, mengadakan pesta besar, bahkan mengumpulkan barang-barang langka dari berbagai penjuru dunia. Namun, semuanya sia-sia. Kebahagiaan yang ia cari tak kunjung datang. Akhirnya, dengan putus asa, ia membuat keputusan besar. Aku akan mengadakan sayembara, serunya kepada para pelayannya. Siapapun yang bisa membuat hatiku bahagia, akan kuberi separuh dari seluruh hartaku. Kabar itu menyebar cepat bagaikan api di ladang kering. Dari kota ke desa, dari pasar ke masjid, semua orang membicarakannya. Separuh harta saudagar kaya, itu bukan jumlah yang sedikit. Orang bisa hidup 7 turunan tanpa perlu bekerja dengan harta sebanyak itu. Maka berdatanganlah orang-orang dari berbagai penjuru, masing-masing dengan ide mereka sendiri tentang bagaimana cara membahagiakan si saudagar. Peserta pertama datang dengan rencana yang menurutnya brilian. "Tuan," katanya penuh percaya diri, "kebahagiaan sejati ada di alam liar. Mari kita berburu di hutan, mengejar rusa, memanah burung, merasakan adrenalin yang mengalir di dalam darah." Si saudagar yang memang sudah lama tidak keluar rumah, awalnya merasa tertarik. Ia menyiapkan segala peralatan berburu, busur terbaik, anak panah berpucuk tajam, pakaian khusus dari kulit rusa. Namun begitu mereka masuk ke hutan dan perburuan dimulai, si saudagar tidak merasakan apa-apa. Hatinya tetap datar. Bahkan ketika seekor rusa besar tertangkap, ia hanya menatapnya dengan bosan. "Sudah, cukup," katanya sebelum matahari mencapai puncak. "Aku mau pulang." Peserta pertama pun gagal. Keesokan harinya, datang peserta kedua dengan ide yang berbeda. "Tuan," bisiknya dengan senyum licik, "mungkin yang Tuan butuhkan adalah pendamping. Saya tahu satu tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik jelita. Silakan pilih mana saja yang Tuan suka." Si saudagar mengikutinya, meski dengan langkah yang berat. Sesampainya di sana, memang benar, banyak wanita cantik yang dipamerkan di hadapannya. "Bagaimana Tuan?" tanya si peserta dengan mata berbinar. "Pilihlah sesukamu." Namun, si saudagar menggeleng pelan. "Mereka memang cantik," katanya datar. "Tapi aku sudah berjanji pada almarhum istriku bahwa aku tidak akan menikah lagi." "Tapi Tuan, bukankah Tuan mencari kebahagiaan? Mungkin kesepian Tuan karena tidak punya istri." "Sekarang aku sudah tidak membutuhkan wanita," jawab si saudagar dengan tegas. "Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah lagi." Peserta kedua pun gagal. Lalu datanglah peserta ketiga, kali ini dengan pendekatan yang lebih tenang. "Tuan," katanya sambil membungkuk sopan, "izinkan saya membawa Tuan ke tempat yang damai. Di sana ada sungai jernih, ikan berenang riang, dan pemandangan yang menyejukkan mata." Mereka pun pergi. Sesampainya di sana, memang benar, tempat itu indah luar biasa. Air sungai mengalir jernih seperti kristal, pepohonan rindang melambai lembut, dan burung-burung berkicau merdu. "Mari Tuan, kita mandi di sungai ini," ajak si peserta dengan riang. Si saudagar menurut saja, meski tanpa antusiasme. Ia berendam di air yang segar itu, menatap langit biru, mendengar gemericik air. "Bagaimana Tuan? Indah bukan? Kita bisa duduk santai di sini, menghirup udara segar, merasakan kedamaian." Namun si saudagar hanya diam. Wajahnya tetap murung, hatinya tetap kosong. Peserta ketiga pun gagal. Begitulah seterusnya. Puluhan, bahkan ratusan orang datang dengan berbagai cara. Ada yang menghibur dengan tarian, ada yang menceritakan lelucon, ada yang memperdengarkan musik merdu. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menyalakan api kebahagiaan di hati si saudagar. Sementara itu, di sudut lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya.
menikmati sore yang tenang. Tiba-tiba datang tetangganya dengan wajah bersemangat. "Abu Nawas, kau dengar soal sayembara itu?" tanyanya. "Sayembara apa?" tanya Abu Nawas sambil menyeruput teh. "Sayembara si saudagar kaya. Siapa yang bisa membuatnya bahagia akan dapat separuh hartanya. Tapi kasihan dia, meski kaya raya, hatinya tidak pernah bahagia." Abu Nawas terdiam sejenak, merenung. "Cobalah kau ikut Abu Nawas," desak si tetangga. "Hadiahnya besar loh, atau paling tidak bantu dia. Kasihan kan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah," katanya pelan. "Besok aku akan ke sana." Keesokan harinya, Abu Nawas tiba di kediaman si saudagar. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak ada alat musik, tidak ada hadiah mewah, tidak ada rencana rumit. "Tuan," katanya dengan suara tenang, "mari ikut saya. Akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya." Si saudagar menatapnya dengan tatapan skeptis. "Apa kamu yakin bisa?" tanyanya lelah. "Jangan-jangan kamu sama saja seperti yang lain." "Percayalah Tuan," jawab Abu Nawas dengan tulus. "Tujuan saya kemari bukan hanya untuk mendapatkan hadiah. Saya ikhlas ingin membantu Tuan menemukan kebahagiaan." Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada bicara Abu Nawas yang membuat si saudagar percaya. Ia pun mengangguk dan mengikuti. Namun alangkah kagetnya si saudagar ketika Abu Nawas membawanya ke sebuah tebing yang curam dan berbahaya. "Kenapa kita ke sini?" tanya si saudagar dengan heran. "Peserta lain membawaku ke tempat-tempat indah, tapi kamu malah membawaku ke tempat yang menakutkan." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan terus berjalan. Mereka mulai mendaki. Jalannya terjal, licin, dan penuh batu tajam. Si saudagar mulai merasa takut, namun ia tetap mengikuti. Dan tiba-tiba, kakinya terpleset. Tubuhnya terjungkal ke tepi jurang. "Abu Nawas, tolong!" teriaknya panik. Dengan sigap, Abu Nawas menangkap kedua tangannya. Kini si saudagar bergelantungan di udara, dengan jurang yang menganga di bawahnya. "Abu Nawas, tarik aku, jangan lepaskan!" teriak si saudagar dengan suara penuh ketakutan. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan," katanya pelan, "apakah Tuan akan bahagia?" Jangan lepaskan. Tolong selamatkan aku," pinta si saudagar dengan suara gemetar. "Kalau saya angkat Tuan," tanya Abu Nawas lagi, "apakah Tuan akan bahagia?" Iya, aku akan bahagia. Cepat angkat aku, Abu Nawas." Dengan tarikan kuat, Abu Nawas menarik si saudagar ke atas. Tubuh si saudagar tergeletak di tanah. Napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi wajahnya. Namun di wajahnya itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tergambar ekspresi lega yang nyata. Kebahagiaan murni karena masih hidup. "Gila, Abu Nawas," katanya sambil tertawa lega. "Untung kau selamatkan aku." Abu Nawas duduk di sampingnya, lalu berkata dengan lembut namun tegas, "Tuan, izinkan saya menasihati. Selama ini Tuan tidak merasa bahagia karena Tuan kurang bersyukur atas nikmat yang telah Tuan terima. Tuan punya harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu hal yang jauh lebih berharga dari semua itu, nyawa Tuan sendiri." Si saudagar terdiam mendengarkan. "Tadi hanya karena hampir jatuh ke jurang, Tuan, ketakutan bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itu, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa masih Tuhan pinjamkan, jangan hanya menuruti hawa nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara? Sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat." Hati si saudagar terasa tertusuk. Namun bukan tusukan yang menyakitkan, melainkan tusukan yang membuka mata hatinya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara rendah. Abu Nawas tersenyum hangat. "Beribadahlah dengan tekun Tuan, sedekahkan hartamu, bantu fakir miskin dan anak yatim. Tolong saudaramu yang dalam kesulitan. Disitulah Tuan akan merasakan kebahagiaan sejati,
dan sekaligus menyelamatkan diri Tuan sendiri dari jurang api neraka. Sejak hari itu, si saudagar berubah total. Ia menjadi dermawan yang murah hati, rajin beribadah, dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Hatinya yang dulu kosong kini dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Kebahagiaan yang selama ini ia cari di tempat-tempat yang salah, akhirnya ia temukan berkat nasihat sederhana dari Abu Nawas. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga kita semua belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari yang kita miliki, tapi dari yang kita syukuri dan yang kita berikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas dan Tuan Hamid, seorang pedagang kaya yang sering kali menjadi teman seperjalanan Abu Nawas, pergi bersama ke sebuah tempat yang konon terkenal akan keindahannya. Tempat itu memang pantas disebut surganya dunia. Rerumputan hijau membentang luas bagaikan permadani zamrud yang digelar oleh tangan Sang Pencipta. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut membawa aroma bunga liar yang harum. Di kejauhan, pegunungan menjulang dengan puncak yang diselimuti kabut tipis. Sementara langit biru membentang tanpa celah. Begitu sampai, tanpa basa-basi, Abu Nawas langsung membanting tubuhnya, lebih tepatnya membaringkan diri dengan anggun di atas rerumputan yang empuk itu. Kedua tangannya ia lipat di belakang kepala. Kakinya ia silangkan santai, matanya menatap langit dengan ekspresi puas luar biasa. Desahnya panjang, seperti orang yang baru saja menemukan harta karun. Ini baru namanya hidup. Tuan Hamid yang masih berdiri sambil melap keringat dengan sapu tangan sutranya, menatap Abu Nawas dengan heran. Abu Nawas, katanya sambil tersenyum geli, sepertinya kau sangat menikmati tempat berbaringmu itu. Ya. Abu Nawas menoleh dengan senyum lebar. Oh, jelas sekali Tuan, serunya dengan mata berbinar. Asal Tuan tahu, dari tempat ini aku bisa memandang luas keindahan alam yang begitu indah dan mempesona. Lihat langit itu, lihat gunung itu, bahkan awan yang melayang pun tampak seperti kapas yang dilukis dengan tangan seniman ulung. Tuan Hamid mengamati Abu Nawas yang tampak begitu puas. Ia jadi penasaran. Kalau begitu, katanya sambil menunjuk tempat Abu Nawas berbaring. Gantian dong, aku juga ingin mencobanya. Abu Nawas langsung mengangkat satu tangan, memberi isyarat berhenti. Waduh, maaf Tuan, katanya dengan nada serius. Aku tidak mau bertukar tempat, bahkan untuk ribuan dinar sekalipun. Tuan Hamid tertawa kecil, mengira Abu Nawas hanya bercanda. Yang benar saja, katanya sambil mengeluarkan dompet dari sakunya dan berpura-pura menghitung. Bagaimana kalau 1.000.000 dinar? Abu Nawas menggeleng mantap. Oh, tidak Tuan, jawabnya tegas. Bahkan untuk 5 juta dinar pun aku tidak akan mau. Kali ini Tuan Hamid benar-benar heran. Ia menatap Abu Nawas dengan alis terangkat tinggi. Semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan itu, Abu Nawas? Tanyanya penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang, seperti seorang filosof yang akan menyampaikan kebijaksanaan mendalam. Ketahuilah Tuan, katanya dengan nada khidmat, kenikmatan berbaring di tempat ini tak ternilai harganya. Ini bukan sekadar rerumputan biasa. Ini adalah titik sempurna di mana alam, angin, pemandangan, dan kedamaian hati bertemu dalam satu harmoni. Uang tidak bisa membeli ini, Tuan. Tuan Hamid terdiam sejenak, kagum dengan jawaban Abu Nawas. Namun kemudian ia tersenyum geli. Dari tadi kau selalu menanyakan berapa harga yang kutawarkan, kata Tuan Hamid sambil terkekeh. Memangnya aku punya uang berapa menurutmu? Abu Nawas melirik dengan mata setengah terpejam, masih dalam posisi santainya. Nah, itu dia, katanya enteng. Memang Tuan punya uang berapa? Tuan Hamid mengeluarkan dompetnya, membukanya, lalu menunjukkan isinya. Aku hanya punya 10 dinar, Abu Nawas, katanya sambil tertawa. Mana mungkin kau mau menerimanya? Tiba-tiba
Abu Nawas langsung bangun dari posisi berbaringnya dengan gerakan cepat, bagaikan kucing yang mendengar bunyi ikan jatuh. Tunggu dulu Tuan, serunya dengan mata berbinar. Kalau itu sih, lain lagi ceritanya. Tuan Hamid terperangah. Jadi, kau mau menukarnya dengan 10 dinar? Tanyanya tidak percaya. Ya, maulah Tuan, jawab Abu Nawas cepat sambil sudah bersiap berdiri. Tuan Hamid menggeleng-gelengkan kepala, setengah kesal, setengah kagum. Kau ini aneh, Abu Nawas, katanya sambil tertawa. Katanya ditawar 1.000, bahkan sampai 5 juta dinar, kau tidak akan memberikannya. Tapi hanya dengan 10 dinar, kau rela menukarnya? Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk celananya yang berdebu, lalu menatap Tuan Hamid dengan senyum cerdik. Ya, itu kan lain lagi ceritanya Tuan, katanya sambil mengulurkan tangan meminta bayaran. Sekarang kita sedang membicarakan uang yang nyata, bukan yang khayalan. 10 dinar di tangan jauh lebih berharga daripada 5 juta dinar di mulut. Tuan Hamid terpaksa menyerahkan 10 dinarnya sambil tertawa geli. Dasar otak kancil, serunya sambil menggeleng. Ada-ada saja caramu mendapatkan uang. Abu Nawas menerima uang itu dengan riang. Lalu, dengan gaya seolah memberikan hadiah besar, ia memberi isyarat kepada Tuan Hamid. Silakan Tuan, katanya sambil membungkuk hormat seperti pelayan istana. Tempat berbaring 1 juta dinar ini kini milik Tuan. Nikmatilah selagi Tuan bisa. Tuan Hamid pun berbaring di tempat yang sama, mencoba merasakan kenikmatan yang tadi dipuji-puji Abu Nawas. Namun, entah kenapa, meski pemandangannya sama, meski anginnya sama, rasanya biasa saja. Sementara Abu Nawas berjalan santai sambil melempar-lempar koin 10 dinar di tangannya, bersiul riang dengan senyum kemenangan di wajahnya. Kisah selanjutnya, pada suatu pagi yang cerah, di dalam istana megah yang dihiasi ukiran emas dan permadani sutra, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di atas singgasananya dengan raut wajah yang tidak biasa. Bukan wajah murka, bukan pula wajah gembira, melainkan wajah seseorang yang sedang bergulat dengan pertanyaan besar yang mengganggu pikirannya sejak subuh tadi. Di sekelilingnya berdiri para penasehat kerajaan, orang-orang terpelajar, para ulama, ahli filsafat, dan cendekiawan yang biasanya siap menjawab segala pertanyaan dengan penuh hikmat. Namun pagi itu, mereka semua hanya bisa berdiri diam, menunggu dengan gelisah. Baginda Raja akhirnya membuka mulut, suaranya bergema di ruang singgasana yang luas. Hai, para penasehatku yang budiman, katanya dengan nada penuh kebingungan. Aku selalu penasaran dengan satu hal yang sejak dulu mengganjal di pikiranku. Siapa sebenarnya yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita manusia berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja? Ataukah ada yang menemukannya seperti orang menemukan api atau roda? Sunyi. Para penasehat saling berpandangan dengan gugup. Mereka tercekat. Pertanyaan itu terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu aneh untuk dijawab dengan mudah. Akhirnya, salah satu penasehat yang paling tua dan berpengalaman, seorang ulama dengan janggut putih panjang, mengangkat tangan dengan hati-hati. Paduka yang mulia, katanya dengan suara gemetar, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia sejak penciptaan yang pertama. Itulah yang kami pahami dari kitab-kitab suci. Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. Oh, tentu itu mungkin benar, katanya sambil mengangguk pelan. Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata. Bagaimana kata-kata itu terbentuk dan mengapa manusia membutuhkannya. Para penasehat kembali terdiam. Tidak ada yang berani membuka mulut. Suasana menjadi tegang. Baginda Raja mulai merasa jengkel. Ia menghentak tangannya di sandaran singgasana. Apakah tidak ada seorang pun yang tahu? Teriaknya membuat semua orang bergidik.
Pada saat itulah seperti malaikat penolong yang turun dari langit Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia melangkah masuk dengan senyum lebar yang seolah berkata, "Tenang saja, aku datang untuk menyelamatkan kalian semua." "Wahai Paduka yang mulia," serunya dengan suara lantang. "Hamba datang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid menoleh dengan tatapan skeptis. Ia sudah terlalu sering mendengar jawaban-jawaban aneh dari Abu Nawas. "Ah, Abu Nawas," katanya dengan nada pesimis, "pasti jawabanmu akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi baiklah, silakan, berikanlah jawabanmu." Abu Nawas melangkah maju dengan tenang, membungkuk hormat, lalu berkata dengan nada serius meski matanya berbinar nakal. "Sebenarnya begini Paduka," katanya. "Yang menemukan bahasa untuk pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar." Hening. Baginda Raja mengernyitkan dahi. "Lapar?" tanyanya bingung. "Apa hubungannya lapar dengan bahasa?" Abu Nawas tersenyum lebar, seperti guru yang baru saja menemukan murid kesayangannya. "Bayangkan, Paduka," katanya, sambil menggerakkan tangannya seperti seorang pendongeng. "Ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan, tidak tahu bagaimana cara memasak, apalagi bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia." "Lalu?" tanya Baginda Raja, mulai tertarik. "Nah, karena rasa lapar yang begitu besar, sangat besar, Paduka mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan," lanjut Abu Nawas dengan semangat. "Pada mulanya, mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan, menunjuk ke arah tempat buah-buahan, atau mengeluarkan suara-suara aneh seperti atau "ah." Para penasehat mulai mendengarkan dengan seksama. "Namun, lama-kelamaan Paduka," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke langit-langit, seolah melihat sejarah terungkap di sana. "Gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda berkembang menjadi suara-suara. Dan suara-suara akhirnya menjadi kata-kata." Dengan kata lain, Abu Nawas menarik napas panjang. "Dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh makan, butuh minum, butuh bantuan, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan itulah awal dari bahasa." Baginda Raja terdiam, mencerna penjelasan itu. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meski masih sedikit bingung. Gumamnya, sambil mengusap janggut. "Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu, Abu Nawas. Tapi, apakah benar begitu? Bahasa pertama kali muncul karena lapar?" Abu Nawas tertawa ringan. "Tentu saja Paduka," serunya. "Lapar adalah dorongan yang paling kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi, jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan." Para penasehat yang semula tegang kini mulai mengangguk-angguk. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum. Tentu saja tidak semua setuju, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika sederhana yang ada di balik kata-kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya tersenyum lebar. "Abu Nawas," katanya sambil tertawa, "jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik. Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahasa pertama kali muncul karena lapar, tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka yang mulia," katanya dengan rendah hati. "Hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik." Baginda Raja mengangguk puas. "Baiklah, Abu Nawas," katanya. "Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur,
Aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan penuh canda, "Hadiah yang paling besar Paduka adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi." Seisi ruangan langsung meledak dengan tawa, termasuk Baginda Raja yang tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Baiklah, Abu Nawas," serunya sambil masih tertawa. "Aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik lagi." Dengan senyum lebar dan tawa yang riang, Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil membungkuk hormat. Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa senang. Walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran berharga bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari jawaban yang rumit, tetapi dari cara pandang yang sederhana dan penuh akal sehat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia memandang berkeliling ke arah murid-muridnya yang sedang duduk melingkar. Kebanyakan dari mereka tampak khusyuk mendengarkan pelajaran. Namun, matanya tertuju pada salah satu murid yang duduk di pojok, termenung dengan wajah murung, bagaikan awan mendung yang siap menurunkan hujan. Abu Nawas menghampirinya dengan langkah pelan. "Ada apa denganmu, anakku?" tanyanya lembut. Sang murid menghela napas panjang sebelum menjawab. "Saya bingung, Tuan Guru," katanya dengan suara rendah. "Kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" Abu Nawas duduk di sampingnya, menatap dengan penuh perhatian. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanyanya penasaran. "Saya ini hanya ingin berbuat baik, Tuan Guru," jawab sang murid dengan nada frustasi. "Tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya. Apapun yang saya lakukan, pasti ada yang tidak suka. Saya merasa seperti orang yang salah terus." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia bangkit dan menepuk bahu muridnya. "Begitu ya?" katanya dengan nada tenang. "Kalau begitu, ayo ikut denganku. Aku akan tunjukkan sesuatu." Sang murid mengikuti Abu Nawas dengan rasa penasaran bercampur bingung. Tak lama kemudian, mereka berdua berkeliling kampung sambil membawa seekor keledai, hewan setia Abu Nawas yang biasa menemaninya bepergian. "Kamu naiklah ke punggung keledai," kata Abu Nawas sambil menepuk punggung keledai itu. "Biar aku yang menuntunnya." Sang murid agak ragu, tapi akhirnya menurut. Ia naik ke atas keledai, sementara Abu Nawas berjalan kaki di sampingnya, memegang tali kekang dengan santai. Belum lama berjalan, mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di warung kopi pinggir jalan. Salah satu dari mereka langsung mencibir dengan suara keras. "Heh, lihat anak itu," katanya sambil menunjuk. "Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki. Benar-benar tidak punya sopan santun." Yang lain mengangguk-angguk setuju sambil bergumam, "Zaman sekarang anak-anak memang sudah tidak tahu adat." Mendengar itu, wajah murid Abu Nawas langsung memerah. Ia segera turun dari keledai dengan tergesa-gesa. "Tuan Guru, maafkan saya," katanya, gugup. "Silakan Tuan yang naik, saya yang jalan kaki saja." Abu Nawas hanya tersenyum dan menurutinya. Kini ia yang naik, sementara muridnya berjalan di sampingnya. Tak lama kemudian, mereka kembali bertemu dengan sekelompok orang lain. Kali ini, ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai. Salah satu dari mereka langsung berkomentar dengan nada sinis. "Loh, lihat Abu Nawas itu," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki di bawah terik matahari. Tidak punya belas kasihan dia." Yang lain ikut menimpali. "Gurunya kok begitu?" "Ya, mestinya kasihan sama anak kecil." Murid Abu Nawas
kembali merasa tidak enak hati. Ia menatap gurunya dengan raut bersalah. "Tuan Guru," bisiknya pelan, "bagaimana kalau kita berdua saja yang naik? Biar tidak ada yang protes." Abu Nawas mengangguk dengan senyum tipis. "Baiklah." Mereka pun naik berdua ke atas punggung keledai yang malang itu. Abu Nawas di depan, muridnya di belakang. Namun belum sampai 100 langkah, mereka kembali berpapasan dengan orang lain. Kali ini, pedagang yang sedang membawa dagangan. Salah satu dari mereka langsung berteriak. "Lihat, lihat, lihat itu," katanya sambil menunjuk dengan jari telunjuk. Keledai sekecil itu dinaiki 2 orang sekaligus. Kasihan keledainya. Tidak takut dosa apa menyiksa hewan begitu. Murid Abu Nawas semakin bingung. Ia turun lagi dengan wajah frustasi. "Tuan Guru," katanya dengan suara hampir putus asa, "lebih baik kita jalan kaki saja, Tuan. Biarkan keledainya berjalan tanpa beban." Abu Nawas pun turun. Kini mereka berdua berjalan kaki, sementara keledai berjalan dengan santai di samping mereka tanpa beban apapun. "Nah, sekarang pasti tidak ada yang protes," gumam sang murid lega. Namun harapannya sirna begitu mereka bertemu dengan sekelompok pemuda yang duduk-duduk di bawah pohon. Salah satu dari mereka langsung tertawa keras. "Hei, lihat 2 orang itu," serunya sambil menunjuk. "Betapa bodohnya mereka, punya keledai tapi malah jalan kaki. Untuk apa bawa keledai kalau tidak dipakai? Buang-buang tenaga saja." Teman-temannya ikut tertawa. Murid Abu Nawas kini benar-benar bingung. Wajahnya merah padam antara malu, kesal, dan frustasi. Ia menatap gurunya dengan mata penuh tanda tanya. Setelah berkeliling kampung, Abu Nawas membawa muridnya berhenti di bawah pohon rindang. Ia duduk di atas batu besar, lalu menatap muridnya dengan lembut. "Nah," katanya sambil tersenyum, "sekarang kamu sudah tahu kan?" Sang murid masih terlihat bingung. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. "Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang menyalahkan. Kita naik keledai, salah. Kita jalan kaki, salah. Kita berbagi tempat, tetap salah. Kita biarkan keledai tanpa beban, malah dibilang bodoh." Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit. Mulut orang itu seperti angin, datang dan pergi tanpa henti. Tidak akan pernah selesai kalau kita terus mendengarkan dan mencoba memuaskan semua orang. Yang penting adalah niatmu tulus, perbuatanmu tidak melanggar agama dan adat, serta hatimu tenang. Abu Nawas menatap muridnya dengan penuh kehangatan. "Jadi, anakku," katanya sambil menepuk bahu muridnya, "selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik dan benar di hadapan Allah, tidak perlu mendengar omongan orang dan tidak perlu merasa bersalah jika ada yang mengkritikmu tanpa alasan yang jelas, karena orang yang paling tahu kebenaran hatimu adalah kamu sendiri dan Tuhan." Sang murid terdiam, lalu perlahan senyum mulai mengembang di wajahnya. Hatinya terasa ringan, seperti beban berat yang tiba-tiba terangkat. "Terima kasih Tuan Guru," katanya dengan suara penuh syukur. "Sekarang saya paham." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu mengusap kepala muridnya dengan sayang. "Bagus, sekarang ayo kita pulang. Keledai kita ini sudah capek mendengar ocehan orang seharian." Mereka pun berjalan pulang dengan hati yang lapang, sementara keledai yang tidak peduli dengan semua ocehan tadi berjalan santai sambil sesekali mengunyah rumput di pinggir jalan. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga kita belajar bahwa tidak mungkin memuaskan semua orang. Yang terpenting adalah berbuat baik dengan niat yang tulus dan biarkan mulut orang berbicara, karena itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang katakanlah sudah kelewat batas. Entah apa yang ia lakukan kali ini. Yang jelas, kesalahannya begitu besar hingga membuat Baginda Raja Harun Ar-Rasyid marah besar. Dan satu-satunya hukuman yang pantas untuk kesalahan sebesar itu adalah hukuman mati dengan cara dipancung.
Maka dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun, diapit oleh beberapa prajurit istana yang wajahnya serius dan tegang. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi sudah berdiri dengan tegap, pedang besar di tangannya berkilau di bawah sinar matahari. Baginda Raja berdiri di singgasananya yang dipasang khusus di alun-alun, menatap Abu Nawas dengan pandangan dingin. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara keras, "sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kamu 2 keinginan terakhir. Sebagai raja yang adil, aku memberimu kesempatan ini." Namun, alih-alih terlihat lega, Abu Nawas justru menggeleng pelan. "Ampun, Paduka yang mulia," katanya dengan nada pasrah. "Untuk kali ini, biarlah hamba langsung dihukum mati saja, Paduka. Sebab, kalau saya menyebutkan 2 keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya." Mendengar perkataan itu, Baginda Raja merasa tersinggung. Alisnya terangkat tinggi, wajahnya memerah. "Kamu jangan meremehkanku, Abu Nawas," bentaknya. "Asal kamu tahu, aku ini bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu. Aku ini raja yang berkuasa penuh." Abu Nawas membungkuk rendah. "Maaf, Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf," katanya dengan hati-hati. "Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan melimpah, tapi saya tetap tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya." Merasa dirinya semakin diremehkan, Baginda Raja tersulut emosinya. "Oh, aku tahu maksudmu, Abu Nawas," serunya dengan suara keras. "Kamu ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim, begitu kan? Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi, aku akan tetap memberimu 2 keinginan sebelum kamu menemui ajalmu." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah Paduka," katanya. "Kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan 2 keinginan saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Bila Paduka tidak sanggup mengabulkannya, apakah Paduka akan membebaskan saya?" Ditantang demikian, Baginda Raja tak mau kalah. "Baik, aku setuju," serunya dengan tegas. "Asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matimu, atau jangan memintaku melakukan perbuatan yang aneh-aneh." "Hal itu tidak mungkin saya lakukan, Paduka," jawab Abu Nawas mantap. "Bagus," kata Baginda Raja. "Sekarang, apa permintaanmu yang pertama?" Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Permintaan saya yang pertama, saya ingin makan bawang putih 1 piring penuh." Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Hahaha, Abu Nawas, jangankan bawang putih 1 piring, kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya," serunya sambil tertawa puas. Maka dibawalah 1 piring besar bawang putih mentah ke hadapan Abu Nawas. Tanpa ragu, Abu Nawas mulai memakannya 1 persatu, mengunyahnya dengan perlahan hingga seluruh piring itu habis tak tersisa. Napasnya kini bau bawang putih yang sangat menyengat. "Sekarang," kata Baginda Raja dengan senyum penuh kemenangan, "apa permintaanmu yang terakhir?" Abu Nawas mengusap mulutnya, lalu berkata dengan nada lembut namun serius, "Permintaan saya yang terakhir, saya ingin mencium kedua pipi orang yang sangat saya sayangi, sekalian mengucapkan salam perpisahan kepadanya." Baginda Raja mengangguk dengan wajah lega. "Oh, itu mudah. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu," katanya. Kemudian ia menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menggeleng pelan. "Maksud saya bukan mereka, Paduka," katanya. Baginda Raja mengernyitkan dahi. "Loh, lalu siapa orang yang kau maksud?" tanyanya heran. Abu Nawas menatapnya dengan mata penuh kesungguhan. "Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri." "Aku?" seru Baginda Raja terkejut. "Kenapa harus aku?" "Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan."
Baginda Raja terdiam. Ia merasa curiga, tapi ia juga tahu bahwa ia sudah berjanji. "Baiklah," katanya dengan berat hati. "Jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya." Maka dipersilakanlah Abu Nawas mendekat ke arah Baginda Raja. Abu Nawas melangkah perlahan, lalu berdiri tepat di hadapan sang raja. Ia membungkuk sedikit, lalu berkata, "Paduka yang mulia, sebelum ajal saya tiba, saya ingin mengatakan..." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja mencium bau bawang putih yang sangat menyengat, begitu tajam hingga hampir membuatnya mual. Baginda Raja yang ternyata sangat alergi dengan bau bawang putih langsung menutup hidungnya dengan tangan. "Berhenti, Abu Nawas, jauhlah dariku," bentaknya sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas berhenti lalu berkata dengan polos, "Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka." "Kau gila?" bentak Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Dengan bau mulut seperti itu kau berbicara tepat di depan hidungku, apalagi akan mencium pipiku. Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Lalu bagaimana ini Paduka?" tanyanya dengan nada tenang namun cerdik. "Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginan saya yang kedua, berarti saya harus dibebaskan dong, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya." Baginda Raja merasa terpojok. Ia tahu jika tidak menepati janjinya, ia akan dianggap tidak adil oleh rakyatnya yang sedang menyaksikan. Ia menghela napas panjang, lalu menggeleng-gelengkan kepala. "Abu Nawas," gumamnya dengan nada setengah kesal setengah kagum, "ada-ada saja caramu untuk lolos dari hukuman." Akhirnya, berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati. Abu Nawas tersenyum lega, lalu membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka yang mulia," katanya dengan tulus. Ia berjalan meninggalkan alun-alun dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa kecerdikan, keberanian, dan sedikit bau bawang putih bisa menyelamatkannya dari situasi yang paling sulit sekalipun. Penjual bayangan. Suatu hari di kota tempat Abu Nawas tinggal, ada seorang rentenir yang sangat terkenal, namun bukan karena kebaikannya, melainkan karena keserakahannya. Dia suka memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, lalu memeras rakyat kecil yang kesulitan. Orang-orang di kota itu sangat takut dan benci kepadanya, tapi mereka tak berani melawan karena rentenir ini punya banyak pengaruh dan koneksi. Mendengar keluhan dari banyak orang, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak. Namun seperti biasa, ia tidak akan berhadapan langsung dengan kekerasan atau ancaman. Ia lebih suka menggunakan cara cerdik dan humor untuk mengajarkan pelajaran penting. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan melewati rumah si rentenir dengan membawa sekeranjang besar penuh uang koin. Ia sengaja berjalan pelan di depan rumah rentenir sambil menghitung uangnya dengan suara keras agar si rentenir memperhatikannya. Dan benar saja, rentenir yang curiga segera keluar lalu bertanya dengan nada penasaran, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Oh, ini aku sedang menjalankan usaha baru, Tuan." Rentenir itu semakin penasaran. "Usaha baru? Usaha apa?" Abu Nawas menatap rentenir dengan mata penuh keisengan. "Aku sekarang menjadi penjual bayangan, Tuan." Rentenir itu terkejut dan tak mengerti. "Menjual bayangan? Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Ya, aku menawarkan bayangan untuk disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan tempat berlindung dari panas matahari. Bayangan pohon, bayangan rumah, bahkan bayangan diriku sendiri juga laku, Tuan." Rentenir itu tertawa keras, merasa Abu Nawas sedang membual. "Kamu benar-benar aneh, Abu Nawas. Siapa yang mau menyewa bayangan? Tidak masuk akal." Abu Nawas langsung menyahut dengan cepat. "Tapi ada loh, Tuan, yang lebih aneh dan lebih tidak masuk akal lagi." "Apa?" tanya rentenir penasaran. "Yaitu ada orang yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada orang miskin.
Padahal dia tahu mereka tidak akan pernah bisa membayarnya, kata Abu Nawas dengan nada serius. Nah, kalau bayangan, setidaknya bayangan bisa melindungi dari panas, sementara bunga yang orang itu minta justru membakar hidup mereka. Rentenir itu terdiam sejenak, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih serius. Tuan, apakah kamu tidak sadar bahwa tindakanmu seperti menjual bayangan? Kamu memberikan sesuatu yang tak nyata, harapan palsu, lalu mengambil keuntungan besar dari penderitaan orang lain. Kamu membuat mereka jatuh lebih dalam ke dalam kesulitan hanya demi keuntunganmu sendiri. Rentenir itu mulai merasa tidak nyaman, tapi Abu Nawas belum selesai. Bayangan yang kubicarakan hanyalah lelucon, katanya. Tapi bayangan yang kau ciptakan adalah bayangan gelap bagi orang-orang di kota ini. Setiap hari kau meminjamkan uang dengan janji palsu, lalu menarik bunga yang mencekik mereka. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lebih banyak hutang dan kesengsaraan. Orang-orang yang mendengar percakapan itu mulai berkumpul, menyaksikan dengan penuh perhatian. Rentenir itu merasa malu di hadapan orang banyak, tapi ia tak tahu bagaimana membalas kata-kata Abu Nawas yang tajam namun mengena. Akhirnya, dengan suara rendah, rentenir itu berkata, "Abu Nawas, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, kamu benar. Aku telah membuat hidup orang lain lebih sulit. Aku akan berhenti melakukan hal itu." Abu Nawas tersenyum hangat dan berkata, "Ingatlah Tuan, uang adalah alat untuk membantu, bukan untuk menjerat. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kaya, berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan mengambil dari kesusahan orang lain." Rentenir itu pergi dengan kepala tertunduk, sementara orang-orang bersorak memuji kebijaksanaan Abu Nawas, dan sejak hari itu si rentenir berhenti memeras orang dengan bunga yang tinggi. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan kota, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja menyapa bumi dengan sinarnya yang hangat, Abu Nawas diajak oleh sahabat lamanya, Tuan Hamid, untuk berjalan-jalan keliling desa. Sudah lama mereka tidak bertemu. Kesibukan masing-masing membuat waktu bersama menjadi barang langka. Maka, pagi itu mereka sepakat untuk memanfaatkan waktu dengan berbincang santai sambil menikmati udara segar pedesaan yang masih bersih dari debu kota. "Aku dengar kamu sekarang sudah jarang keluar rumah, Abu," kata Tuan Hamid sambil melangkah santai di jalan setapak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Ya, begitulah Hamid," jawabnya dengan nada main-main. "Sejak harga teh naik, aku jadi malas keluar, takut ditraktir." Keduanya pun tertawa lepas. Tawa yang tulus, tanpa beban. Tawa yang hanya muncul di antara sahabat lama yang sudah saling mengenal dalam dan luar. Mereka menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, melewati pepohonan rindang, dan sesekali menyapa warga desa yang sedang bekerja di ladang. Udara pagi begitu sejuk, burung-burung berkicau riang, dan dunia terasa begitu damai. Namun di tengah perjalanan, pandangan Abu Nawas tiba-tiba tertuju pada sesuatu di pinggir jalan. Sebuah batu kecil yang tergeletak begitu saja, biasa dan tak istimewa. Batu itu memantulkan cahaya matahari sehingga tampak berkilau seperti permata murah yang dijual di pasar. Abu Nawas berhenti, lalu membungkuk dan memungutnya. Ia mengamati batu itu dengan serius, memutar-mutarnya di tangan, seolah sedang memeriksa berlian langka. Tuan Hamid berhenti juga, menatap Abu Nawas dengan heran. "Kenapa kamu memungut batu itu, Abu?" tanyanya penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, tanpa mengalihkan pandangan dari batu di tangannya. "Ah, ini bukan sembarang batu, Hamid," katanya dengan nada serius. "Ini batu istimewa." Tuan Hamid tertawa kecil. "Itu hanya batu biasa, Abu," katanya sambil menggeleng. "Lihat saja bentuknya, bulat biasa,
warnanya kusam. Di sini mah banyak batu seperti itu." Abu Nawas mengangkat batu itu tinggi-tinggi, seolah memperlihatkan pusaka kerajaan. "Tapi tidak ada yang seistimewa batu ini, Hamid," katanya penuh keyakinan. "Menurutku, batu ini sangat berharga. Andaikan saja ditukar dengan ribuan dinar pun, aku tidak akan memberikannya." Tuan Hamid mengangkat alis, mulai merasa geli. "Serius?" tanyanya sambil tersenyum. "Bagaimana kalau aku tawar 100.000 dinar?" Abu Nawas tersenyum lebar, seolah baru saja ditawar dengan harta kerajaan. "Jangankan 100.000 dinar, Hamid," katanya sambil menggenggam batu itu erat-erat. 500.000 dinar pun takkan cukup." Tuan Hamid menghela napas panjang, lalu tertawa. "Ah, segitunya kamu, Abu," katanya sambil menggeleng. "Serius sekali, itu kan cuma batu." "Oh ya, tentu saja aku serius, Hamid," balas Abu Nawas, masih memandangi batu itu seperti sedang mengagumi permata langka. "Masalahnya ini bukan pada batunya, Hamid, tapi pada maknanya." "Makna?" tanya Tuan Hamid heran. "Oh iya," kata Abu Nawas dengan nada filosofis. "Ini batu pengingat, Hamid. Saat aku merasa hidupku hampa, aku cukup melihat batu ini dan berkata, 'Lihatlah, bahkan batu pun bisa terlihat berharga kalau kita mengubah cara pandang.'" Tuan Hamid mengangguk-angguk, meski wajahnya masih terlihat bingung. Ia tidak begitu paham dengan filsafat mendadak Abu Nawas. Lalu, sambil bercanda, ia berkata, "Sayangnya aku tidak punya uang sebanyak itu, Abu. Aku hanya punya 5 dinar kayaknya." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berhenti berjalan. Ia menoleh dengan serius, sangat serius, seperti orang yang baru saja mendengar berita penting. "5 dinar?" tanyanya dengan nada penuh minat. "Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" Ia langsung menarik lengan Tuan Hamid. Duduk, Hamid. Duduk dulu. Kita perlu membicarakan ini." Mereka pun duduk di pinggir jalan, di bawah pohon yang rindang. Abu Nawas menatap Tuan Hamid dengan mata berbinar. "Tadi kamu bicara uang yang banyak itu kan cuma omong kosong, Hamid," katanya. "Tapi sekarang kamu menyebut angka yang nyata, 5 dinar. Nah, ini menarik, Hamid. Ini sangat menarik." Tuan Hamid tertawa geli. "Jadi kamu mau menjual batumu?" tanyanya setengah tidak percaya. "Bukan menjual, Hamid," kata Abu Nawas sambil mengangkat jari telunjuk. "Aku hanya menukarkan nilai spiritual dengan nilai yang nyata. 5 dinar dan batu ini menjadi milikmu." Ia mendekatkan wajahnya, lalu berbisik dengan nada serius, "Tapi hati-hati, Hamid. Kalau kamu menyimpannya di dekat dompet, bisa-bisa semua uangmu jadi biji sawi." Tuan Hamid tertawa, terpingkal-pingkal. "Ah, dasar kamu, Abu Nawas," serunya sambil memegang perut. "Bisa-bisanya menjual batu pakai filosofi segala." Abu Nawas ikut tertawa. Ia menerima 5 dinar dari Tuan Hamid, lalu dengan khidmat penuh drama menyerahkan batu tersebut seolah sedang menyerahkan pusaka kerajaan. "Rawatlah dia baik-baik, Hamid," katanya dengan nada serius. "Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah." Tuan Hamid hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menerima batu itu. "Hah," desahnya sambil tersenyum. "Aku tidak tahu siapa yang lebih gila. Aku yang membeli batu ini atau kamu yang berhasil menjualnya." Keduanya pun kembali berjalan menyusuri desa. Kali ini sambil tertawa lebih deras dari sebelumnya. Abu Nawas menggenggam 5 dinar di tangannya dengan puas, sementara Tuan Hamid menggenggam batu ajaib yang entah akan ia apakan nanti. Dan begitulah hari itu ditutup dengan pelajaran yang sederhana namun dalam. Dalam hidup, yang penting bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihatnya. Dan tentu saja, seberapa pintar kita memanfaatkannya. Seperti Abu Nawas. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga kita belajar bahwa nilai sejati sesuatu bergantung pada cara kita memandangnya, dan kadang-kadang juga pada seberapa pandai kita berbicara. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat
menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.